Pada topik kali ini, kita akan membicarakan tentang intermediate entry mode. Setelah kita paham mengenai export mode, biasanya sebuah perusahaan akan mencoba menaikkan resiko dalam berbisnis untuk mendapatkan keuntungan lebih banyak. Mungkin membuat sebuah pabrik atau tempat produksi terlalu beresiko untuk perusahaan tersebut. Makanya, untuk mengurangi resiko tersebut, biasanya kita bagi dengan perusahaan lainnya. Beberapa di antaranya adalah dengan cara joint venture, licensing, atau franchising. Joint venture biasanya dilakukan dengan membuat satu anak perusahaan. Perusahaan sengaja dibuat terpisah sehingga segala kegiatan di dalam perusahaan tersebut tidak berpengaruh langsung terhadap perusahaan induknya. Sebagai contoh, di Indonesia, ada salah satu perusahaan asal Korea yaitu Lotte bekerjasama dengan Salim Group pada tahun 2017 untuk membuat perusahaan berbasis digital bernama iLotte. Biasanya perusahaan dari luar negeri akan menggait perusahaan lokal untuk bekerjasama dan mengurangi resiko dalam berbisnis. Selain itu, yang termasuk dalam intermediate entry mode adalah license dan franchising. License sendiri adalah sebuah pemberian izin dalam melakukan suatu produksi, mau dalam bentuk produk atau jasa, yang mana produk atau jasa tersebut sebelumnya telah dipatenkan oleh yang menciptakannya pertama kali. Contoh lisensi merek atau brand adalah lisensi yang diberikan oleh Disney selaku pemegang brand film animasi terkenal Toy Story. Perusahaan pembuat sepatu Vans bekerja sama dengan Disney untuk mengeluarkan sepatu bertemakan Andy dan Buzz Lightyear yang merupakan karakter dari Toy Story. Hal ini bertujuan untuk mendongkrak penjualan sepatu dengan menggait konsumen yang menyukai film animasi garapan Disney tersebut. Selain itu, perusahaan jam tangan lokal Indonesia bernama Lima pernah bekerja sama dengan Disney untuk mengeluarkan jam tangan dengan tema Donald Duck dan Mickey Mouse. Salah satu bentuk intermediate entry mode yang cukup populer adalah franchise. Franchise adalah pemberian hak atau lisensi yang diberikan oleh individu atau kelompok untuk memasarkan produk berupa barang atau jasa perusahaan tertentu. Salah satu contoh franchise yang besar di Indonesia adalah McDonald dan Kentucky. Dalam operasionalnya, kedua restoran ini dipegang oleh perusahaan Indonesia. Perusahaan McDonald asal Amerika tidak perlu mengambil resiko terlalu besar dalam berbisnis, sehingga dengan begitu mereka bisa fokus untuk melakukan ekspansi ke negara lain. Yang perlu mereka lakukan adalah mengawasi PT Rexel National Food sebagai pemegang franchise McDonald di Indonesia agar sesuai standar yang diterapkan. Begitu pula, PT Rexel mendapatkan keuntungan berupa nama restoran yang sudah dikenal dan sistem dalam menjalankan operasionalnya, juga pengolahan bahan baku dan resep McDonald itu sendiri. Licensing dan franchising sering dianggap sebagai satu jenis entry mode yang sama dalam bisnis. Nah, tetapi ada perbedaan. Untuk lisensi, biasanya pemberi lisensi tidak terlalu terlibat aktif dalam keputusan bisnisnya. Hanya memberikan informasi sebatas bagaimana penggunaan produk atau jasa dari brand tersebut, lalu dipungut biaya royalti. Untuk franchise itu sendiri, biasanya pemilik harus mengemasnya menjadi suatu format bisnis yang biasanya disebut bisnis format franchise. Selain itu, biasanya pemilik franchise tersebut akan memonitori kegiatan bisnis dan penerima franchise dalam periode waktu tertentu. Jika dianggap tidak sesuai standar yang diterapkan, biasanya akan ada pemutusan kerjasama. Hal ini pernah terjadi di Indonesia. Pada tahun 2009, hak waralaba atau franchise McDonald di Indonesia yang dimiliki oleh PT Bina Nusarama dicabut izinnya oleh International Development Service yang berafiliasi dengan perusahaan McDonald asal Amerika.